Berdoa. Siapa? Vicky Erindo. Ya swastama aja yuk, mimpin berdoa nggak apa. Yuk. Oh. Ya. Nah, dipimpin berdoa. Turun yuk. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali Zoom meeting pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Oke, terima kasih swastama. Anak-anak, untuk hari ini kita akan memulai pelajaran, melanjutkan pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu itu kan gitu ya, kebutuhan pokok atau sembako, lalu dicari indeks harga, terus dicari dihubungkan dengan inflasinya, ketemu inflasi, deflasi, inflasinya apa gitu ya. Lalu hari ini hubungannya dengan indeks harga dan inflasi itu saya hubungkan nanti dengan permintaan dan penawaran, gitu kan. Kemarin kalau kalian sudah punya data sendiri sebenarnya kan, punya data dari hasil mencari itu, kalian cari pakai salah satu metode begitu ya. Sudah punya data yang misalnya ketemu inflasinya berapa, misalnya begitu ya. Nah, sekarang kita mau menghubungkan materi indeks harga itu, inflasi itu dengan permintaan dan penawaran ini ya. Ini yang ini saya tunjukkan di sini ini. Nah, itu untuk hari ini. Nah, tujuan kita adalah dengan pembelajaran discovery learning itu nanti kalian bisa menganalisis tentang indeks harga dan inflasi, juga penawaran dan permintaan uang begitu ya. Gitu nggih. Dengan media lisan maupun tulisan. Jadi nanti mempresentasikan itu kan dengan lisan, juga nanti dengan tulisan itu secara tertulis nanti bisa dikirim ke saya di form begitu ya. Dengan penuh tanggung jawab itu ya sesuai tanggung jawab kalian, kerja keras, ya itu berusaha nanti mengerjakan, kerjasama nanti bisa saling melengkapi antar kelompok atau antar teman dalam satu kelompok begitu ya, itu maksud saya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Lalu ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, permintaan penawaran uang. Enggak ada ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Jadi nanti mencari, sudah saya share di grup sebenarnya ya, LKPD-nya yang kelompok. Ya, Damar Yunianto. Oh ya, Damar, silakan Damar. Oke. Di sini akan menjelaskan permintaan dan penawaran uang. Ya, permintaan uang adalah jumlah yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan secara keseluruhan. Ya. Permintaan uang merupakan total permintaan uang dari seluruh rumah tangga dan perusahaan dalam sebuah perekonomian. Ya. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Penawaran uang adalah banyaknya jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kita telah mengenal kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang, mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran yang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral Bank Indonesia. Itu, Bu. Oh ya, bagus dari Damar. Sudah dihubungkan malah dengan kebijaksanaan moneter ya, ya. Dengan kebijakan BI terutama ya. Itu dari Damar kelompok 1. Kelompok 1, Bu. Ya. Dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan dulu? Ya, ya. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanggapi mungkin? Tidak, Bu. Cukup, Bu, kayaknya, Bu. Oh ya, sebentar. Ya, langsung ke kelompok lain dulu aja berarti kalau nggak ada. Oke, kelompok 2 silakan, siapa kelompok 2? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Oh Ya, ya. Pujirai. Ya. Silakan. Teori permintaan uang. 1. Teori klasik. Hubungan penawaran dan permintaan menitik beratkan uang dari sudut pandangan kuantitas. 2. Teori Gaussian. A. Teori kuantitas dari Ricard
Menurutnya, kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. B. Teori kuantitas dari Irving Wisher yang menyeberangkan teori kuantitas dari Ricardo dan memasukkan variabelnya yang mempengaruhi nilai uang. C. Teori kuantitas dari Asipigo menitikberatkan teorinya pada hubungan antara jumlah uang dan pendapatan nasional yang dinyatakan dalam uang kas. Untuk teori penawaran dipresentasikan oleh Evi. Teori penawaran yang pertama adalah teori penawaran. Ya, penawaran terus ya. Yang mau penawaran tadi siapa? Teori penawaran. Teori penawaran yang pertama adalah uang tanpa bank. Teori penawaran uang tanpa bank adalah gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Yang kedua adalah teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang modern adalah teori lembaga keuangan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat kedua yang berhubungan bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder hanya bisa tumbuh karena adanya uang primer. Terima kasih, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi dari Evi yang kelompok 2 tentang teori penawaran ya. Penawaran ya, ini tadi yang sebelumnya tadi dari permintaan. Kira itu paham ya. Oke, ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain? Enggak ya? Oke, enggak ada. Kalau tidak ada, Ya, Bu. enggak ada ya. Oke. Kelompok 3, kelompok 3 siapa? Ada yang mau mewakili? Alista mau mewakili kelompok 3? Ada yang mau mewakili kelompok 3? Siapa? Saya, Bu. Ya. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan faktor yang memengaruhi permintaan uang dan penawaran uang. Ya. Faktor yang memengaruhi permintaan uang yang pertama, kekayaan masyarakat, yang kedua, selera masyarakat, yang ketiga, perkembangan fasilitas kredit, yang keempat, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan, yang kelima, harapan atau ekspektasi terhadap harga-harga umum, dan yang keenam, sistem atau cara pembayaran yang berlaku. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yang pertama, tingkat bunga. Ketika tingkat bunga tinggi, permintaan uang kas akan menurun karena masyarakat lebih suka menabung daripada menyimpan uang kas. Dampaknya, jumlah uang beredar akan berkurang dan perekonomian menjadi lesu. Untuk kesetimbangan, Bank Sentral akan menambah jumlah uang beredar dengan cara menurunkan tingkat bunga. Yang kedua, tingkat inflasi dan deflasi. Pada saat perekonomian mengalami inflasi, jumlah uang beredar meningkat. Untuk menekan inflasi, Bank Sentral akan mengurangi jumlah uang beredar dengan kebijakan moneternya. Pada saat perekonomian mengalami deflasi, Bank Sentral akan menambah jumlah uang beredar agar kegiatan ekonomi meningkat. Dan yang ketiga adalah tingkat produksi dan pendapatan nasional. Pada tingkat produksi dan pendapatan nasional yang rendah, pemerintah akan menambah jumlah uang beredar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga dunia usaha terdorong untuk meningkatkan produksinya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jana. Itu dari kelompok 3 tentang faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang ya. Tadi sekilas sudah disinggung ke kebiasaan moneter ya, yang dihubungkan dengan faktor yang mempengaruhi tadi apa kebiasaan moneter yang diambil terutama di BI-nya itu ya dari Bank Indonesia gitu. Ada yang mau
komentar di sini atau bertanya mungkin dari kelompok lain ke kelompok 3? Ada tidak? Dari kelompok lain ke kelompok 3? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Sudah paham ya berarti ya? Ya, ya. Iya, Bu, sudah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang mau presentasi? Kelompok 4 tentang analisis ya. Saya, Bu. Ya. Setiawan. Oh ya, Setiawan silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berisi dari Yosef Andril, Vicky Erindo, Swastama Wirabakti, dan Setiawan Wijaya. Ya. Peredaran uang. Harga untuk menghitung indeks harga dapat untuk menghitung laju inflasi. Inflasi terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Laju inflasi dapat dihitung dengan laju inflasi sama dengan IHK periode ini dikurangi IHK periode sebelumnya dikali 100% dibagi IHK periode sebelumnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yaitu 1. Tingkat bunga, 2. Tingkat inflasi, 3. Tingkat produksi dan pendapatan nasional. Sekian dari saya, Bu. Cukup. Ya. Dari Mbak ya, salah satu faktor yang saya tangkap terakhir kan salah satu yang mempengaruhi penawaran uang adalah inflasi tadi ya. Tadi disebutkan inflasi dihubungkan dengan indeks harga. Jadi mencari laju inflasi itu dari indeks harga. Indeks harga sendiri dari data harga yang ada, gitu ya. Kemarin kan sudah mencoba juga mencari data harga-harga sembako ya. Oke. Dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ditanggapi Tidak, kelompok Bu. lain? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada sebenarnya nanti kan hasil dari masing-masing kelompok ini kan karena semacam ini ya, menjawab dari masing-masing kelompok sebenarnya nanti habis ini. Jadi mengisi di Google Form-nya itu nanti yang saya share di grup itu dan semacam mengisi dari kelompok 1 itu apa tadi, itu kan? Semacam juga menjawab dari kelompok 1, kelompok 2 apa. Jadi tugas individu maksudnya ya. Tugas individu yang kalian harus isi setelah ini adalah di Google Form tentang hasil masing-masing kelompok. Jadi walaupun nanti kelompok 2 juga harus tahu jawaban ke kelompok 1 gitu kan. Jadi tugasnya individu. Jadi tugas individunya adalah nanti menjawab di Google Form hasil dari diskusi kita hari ini gitu kan. Itu yang nanti harus diisi di Google Form. Silakan nanti presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tadi apa yang kita peroleh. Ada teori penawaran uang. Ya, siapa ini? Putiana. Ya. Ya, silakan, silakan. Terus yuk. Ya, terus ada teori. Ada teori penawaran uang tanpa bank. Ya. Teori penawaran uang modern. Ya. Terus ada teori liquidity preference. Yang teori liquidity preference ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif mendapatkan keuntungan. Terus yang kedua teori kuantitas atau klasik. Ya.
Terus ada faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Ya. Terus faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Sama yang terakhir itu apa yang dimaksud dengan uang? Ya, apa yang dimaksud dengan uang. Ada lagi yang mau menambahkan tentang kesimpulannya? Tadi disinggung teori-teori faktor yang permintaan penawaran uang, maksud saya faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran uang. Lalu tentang uang sendiri, apa uang? Ada lagi yang mau menambahkan? Dicari indeks harganya, terus nanti indeks harga itu bisa untuk menghitung laju inflasi, begitu ya, atau menghitung inflasinya. Nanti akan ketahuan inflasi, kalau sebenarnya kemarin inflasi atau deflasi, tapi inflasi paling tidak ya, inflasinya. Lalu dari inflasi itu akan, kalau inflasi itu bisa apa ya, mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi penawaran uang adalah salah satunya inflasi, kan begitu. Jadi itu hubungannya seperti itu. Ketika inflasi terjadi, uang yang beredar di masyarakat itu akan lebih banyak. Jadi dibandingkan dengan yang dibutuhkan, kan begitu. Nah, itu jadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah tingkat inflasi. Walaupun tadi juga disinggung sebelumnya, ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi permintaan uang. Itu suara saya kurang keras enggak ya? Sebentar, kayaknya kurang keras nih. Saya lupa aset. Enggak ya? Oke. Itu kesimpulannya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan mungkin? Tidak ada ya? Oke, kalau enggak ada, nah, pertemuan kita yang akan datang apa ya kira-kira? Oh, refleksinya dari materi itu udah paham belum kira-kira kalian? Refleksi belum. Apa yang kita bahas hari ini tuh sudah, kesimpulan sudah ya. Refleksinya mah nggak ada di sini ya. Menyimpulkan sudah refleksinya. Ada yang tidak paham tentang materi hari ini kira-kira, atau ada yang belum paham sebagian mana begitu? Sudah ya. Oke, kalau tidak nanti bisa juga kalian tulis di, tapi kayaknya nggak ada ini. Nanti kalian tulis di daftar hadir. Biasanya saya share daftar hadir itu bisa di blog saya juga ada di sana. Daftar hadir mata pelajaran ekonomi. Nanti selain mengisi daftar hadir, nanti kalian apa istilahnya bisa mengisi refleksinya juga di sana. Kalau nggak ada pertemuan yang akan datang ya, saya lupa. Oh iya, sebelum berdoa sebentar. Wah, hampir lupa ini. Pertemuan yang akan datang sebenarnya nanti kita singgung lagi tentang bijaksana fiskal dan moneter. Saya lupa tadi ya. Bijaksana fiskal dan moneter, walaupun tadi teman-teman sudah menyinggung tidak bijaksana moneter. Nah, silakan nanti kita bahas itu. Setelah itu nanti kita ada penilaian harian gitu ya. Saya lupa yang pertemuan yang akan datang, untuk belum ada yang untuk ini tadi ya. Oke, itu yang hampir lupa ini ya. Pertemuan yang akan datang. Ya, itu saja. Ada yang mungkin berdoa, yuk salah satu yuk. Yang perempuan juga boleh, siapa? Yang di yuk, yang tadi belum presentasi boleh mimpin berdoa juga kok. Siapa yang mimpin yuk? Mana teman-teman, sebelum mengakhiri Zoom meeting pada hari ini, Ya, kita siapa ini? berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih setiawan. Oh, swastama, sorry. Saya bacanya itu kayak SI guys, yang swastama. Oke, itu anak-anak untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Selamat siang, nanti bisa ketemu di pertemuan yang akan datang ya.